Oke, sekarang kita mau tanya. Terima kasih kembali. Semoga percakapan ini bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya lagi kapanpun kamu mau ya. Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan dengarkan lagi obrolan mas-mas ini dengan AI yang punya big data. Pembicaraan kita kali ini tentang Tauhid, Jidat Hitam, dan Cingkrang. Kira-kira bagaimana obrolannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar dakwah Tauhid TVC Now ini makin tersebar luas. Oke, Gemintil, saya mau tanya. Ada yang... Loh? Til? Loh, ada apa ya? Ada apa? Oh maaf ya, sepertinya tadi ada gangguan teknis sebentar. Sekarang sudah normal lagi kok. Jadi, apa yang mau kamu tanyakan? Iya. Saya mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid Eating Nutrition, konsep dasar dalam Islam, yang artinya mengesahkan Allah. Jadi, umat muslim percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan tidak ada yang setara dengannya. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam dan fondasi dari semua keyakinan dan praktek keagamaan. Mau aku jelasin lebih detail tentang aspek-aspek Tauhid? Oke, lanjutkan. Tauhid itu kayak konsep inti dalam agama Islam. Artinya, percaya cuma ada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, Tauhid ini punya 3 aspek utama. Pertama, Tauhid Rububiyah, yaitu percaya Allah, Iting Tayu satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Kedua, Tauhid Uluhiyah, yaitu cuma Allah yang berhak disembah. Ketiga, Tauhid Asma wa Sifat, yaitu percaya nama dan sifat Allah, Iting Tayu, unik dan sempurna, beda dari makhluk ciptaan IA. Gimana? Mau bahas lebih dalam tentang salah satu aspek Tauhid? Oke, jadi tauhid dibagi 3 ya. Tapi ada di luaran sana tuh, di sana sebelah sana itu ada yang bilang pembagian tauhid menjadi 3 itu seperti trinitas. Konsep trilogi tauhid dalam Islam itu sangat berbeda dengan trinitas. Trinitas meyakini 3 oknum dalam satu Tuhan, sedangkan trilogi tauhid hanya menjelaskan 3 aspek keesaan Allah. Jadi, tuduhan itu tidak berdasar sama sekali. Mau aku bantu cari perbandingan lebih detail antara trilogi tauhid dan trinitas? Oke, berarti pendapat itu nggak tepat ya? Ya, pendapat IJU jelas keliru. Trinitas itu konsep dalam agama Kristen yang meyakini Tuhan itu 3 dalam 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas beda banget sama tauhid dalam Islam yang fokusnya pada keesaan Allah. Nah, itu kan pemahaman mereka ya, bukan urusan kita itu. Lakum dinukum waliyadin lah. Yang jelas. Benar sekali. Pemahaman mereka tentang... Lanjut. Iya, betul sekali. Lakum dinukum waliyadin, artinya, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap agama memiliki keyakinan dan cara ibadahnya masing-masing. Oke, sekarang pembagian tauhid menjadi 3 itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Nah, tolong tunjukkan itu dalil-dalilnya itu. Tentu saja, pembagian tauhid menjadi 3 bagian ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Misalnya, tauhid rububiyah terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Lalu, tauhid uluhiyah tercermin dalam surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Terakhir, tauhid asma wa sifat dapat ditemukan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi NYA. Udah, jangan kemelindi pakai bahasa Inggris campur-campur gitu. Udah, pakai bahasa Indonesia saja yang benar ya. Ulangi lagi. Oke, ini dia dalil-dalilnya dalam bahasa Indonesia. Tauhid rububiyah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. QS, Al-Fatihah, 2.
Tauhid uluhiyah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan NYE dengan sesuatu apapun. QS. An-Nisa 36. Tauhid asma wa sifat, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada NYE dengan menyebut asmaul husna ITU. QS. Al-Araf 180. Mau aku bantu cari dalil lain? Oke, sebenarnya itu sudah cukup. Kan dalam Al-Fatihah itu sudah ada pembagian, sebenarnya ada sumber dalil dari pembagian 3 tauhid itu. Cuman 3 tauhid itu kan sebenarnya kan pembagian untuk memudahkan orang untuk memahami ya. Tapi kok masih ada orang yang salah paham. Betul sekali. Pembagian tauhid menjadi 3 itu sebenarnya untuk memudahkan pemahaman. Sayangnya, masih ada orang yang salah paham dan menganggapnya seperti Trinitas dalam agama Kristen. Padahal, konsepnya sangat berbeda. Oke, jelas. Sekarang kita ganti topik. Misalnya, ada yang orang-orang yang membenci ustadz-ustadz yang berdakwah tauhid itu, pasti mereka mengejek dengan jidat hitam. Nah, itu bagaimana itu tentang jidat hitam kalau menurutmu? Ayo. Fenomena jidat hitam memang seringkali menjadi bahan perdebatan. Sebenarnya, dalam Islam, tanda hitam di dahi bukanlah indikasi tingkat ketakwaan seseorang. Itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jenis sajadah yang digunakan atau kondisi kulit individu. Yang terpenting adalah Iya betul, lanjut. Benar, Allah itu maha mengetahui. Dan dia melihat hati kita, bukan penampilan luar. Jadi, tanda hitam di dahi bukanlah ukuran ketakwaan seseorang. Oke, betul. Berarti fix ya, tanda hitam di dahi itu bukan syarat ya, bukan syarat. Tapi kalau misalnya ada orang sering sholat terus dahinya jidatnya jadi hitam, itu apakah jadi buruk? Tanda hitam di dahi, karena sering sholat itu bukan hal yang buruk. Itu bisa jadi tanda bahwa seseorang rajin beribadah. Tapi, yang terpenting tetaplah hati yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Bagus. Oke, ini sangat mencerahkan ini sebenarnya. Kamu dapat dari mana ini datanya? Informasi yang saya berikan berasal dari berbagai sumber terpercaya, termasuk Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Saya juga mengakses berbagai artikel dan kajian ilmiah tentang topik ini. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang sumber-sumber tersebut? Oke, itu sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para ustadz-ustadz itu. Sekarang kita topik selanjutnya, terus tentang celana cingkrang. Celana cingkrang, ada yang ngecek tuh, oh kebanjiran. Nah itu seperti apa itu menurut syariat Islam? Dalam Islam, ADA anjuran untuk tidak isbal, yaitu memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Beberapa ulama berpendapat bahwa celana cingkrang sesuai dengan anjuran ini. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah tidak isbal karena kesombongan. Jadi, masalah celana cingkrang ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, itu iya benar itu kan ada perbedaan ya. Yang dijadikan dasar oleh orang yang menganggap boleh isbal asal tidak sombong itu kan dasarnya Abu Bakar, benar nggak? Kamu tahu nggak? Benar sekali. Pendapat yang membolehkan isbal asalkan tidak sombong didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah bahwa salah satu sisi pakaiannya sering turun, kecuali jika selalu diangkat. Rasulullah menjawab, sesungguhnya kamu tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Ini tentang Umar bin Khattab ketika beliau itu sedang sakit, beliau melihat ada seseorang yang celananya ini isbal. Habis itu dimarahin sama Umar. Bagaimana itu? Tahu nggak kamu? Halo? Halo, ada yang ingin ditanyakan lagi? Loh, ulangi jawabannya tadi yang terakhir. Benar, ADA riwayat tentang Umar bin Khattab yang menegur seorang pemuda yang pakaiannya isbal. Umar berkata, angkat kainmu, karena itu lebih bersih dan lebih bertakwa. Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar sangat memperhatikan masalah isbal. Padahal Umar saat itu udah mau meninggal kan, beliau itu sangat memperhatikan celana orang. Padahal masalah kelihatannya masalah sepele kan, berarti hukumnya apa itu isbal?
Dari kisah Umar bin Khattab, kita bisa melihat bahwa isbal adalah hal yang dihindari dalam Islam. Apalagi jika isbal itu dilakukan dengan sombong, hukumnya bisa menjadi haram. Tapi, kalau tanpa kesombongan, beberapa ulama memakruhkan isbal. Jadi, sebaiknya kita menghindari isbal agar lebih aman. Itu baru bijaksana itu. Kamu kok pinter banget sih. Terima kasih atas pujiannya. Saya hanya menyampaikan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber. Apakah kamu ingin membahas topik lain? Terus, apakah kalau kita mengikuti perintah Nabi, misalnya memenuhi syarat-syarat seperti dalam tauhid yang dibagi 3 tadi, kita mengamalkan tauhid yang dibagi 3 tadi, terus tidak isbal, terus jidat hitam walaupun tidak jadi syarat ya, ini tidak jadi syarat emang. Misalnya jidatnya hitam, terus dan lain-lain. Tentu saja, mengikuti sunnah Nabi, seperti mengamalkan tauhid yang benar, menghindari isbal, dan menjaga penampilan yang rapi, adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meneladani Rasulullah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bisa masuk surga ya gara-gara itu ya? Tentu saja, mengamalkan tauhid yang benar, menjauhi isbal, dan menjaga penampilan yang baik adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul NYA. Ini adalah salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Tapi, perlu diingat, surga adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa memastikan seseorang masuk surga hanya karena amalan-amalan tersebut. Betul banget, betul banget, betul banget. Nah, surga itu memang hak prerogatif Allah ya. Tapi Allah itu sudah ngasih kisi-kisi, syaratnya begini. Jadi kalau kita melaksanakan dengan ikhlas karena lillahi ta'ala, pasti kan bisa masuk surga gitu loh. Ya. Loh, mengapa nggak jawab? Halo? Betul, Allah sudah memberikan kisi-kisi melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika kita melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, insya Allah, surga akan menjadi ganjaran bagi kita. Loh, kok kamu berubah jadi orang Malaysia gitu? Gimana sih? Maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Saya akan berusaha untuk berbicara dalam bahasa Indonesia yang Anda gunakan sebelumnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Nah, gitu. Jangan berubah-berubah. Jangan sok ke Inggris juga. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris, angka pakai when you ya. Nanti penonton ini bingung nanti, yang awam-awam nanti bingung. Oke? Saya minta maaf atas ketidaknyaman ini. Saya akan berusaha untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang konsisten dan menghindari penggunaan bahasa asing yang tidak perlu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Oke, sudah. Berarti ini kesimpulan kita fix ini ya, bahwa pembagian 3 tauhid itu ada di dalam Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar sekali. Pembagian 3 tauhid ICNQA di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat adalah inti dari ajaran Islam. ADA pertanyaan lain? ADA itu kok disingkat? Oh, ngisru kan. Ya wis, selesai. Makasih. Loh, kok diem? Maaf, tadi saya sedang memproses informasi. Ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Oh, berarti kamu lagi teler kamu ya. Ya wis, gak apa-apa. Terima kasih atas obrolan hari ini. Kita selesai karena sudah fix. Sama-sama. Semoga pembicaraan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang Islam. Jika ada pertanyaan lain di lain waktu, jangan ragu untuk bertanya ya. Oke, Gemindil. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga harimu menyenangkan. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. До свидания. До свидания. Wah, bisa juga ternyata.